Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak D Motor. Kali ini saya mendapati sepeda motor Supra Fit itu mogok, hilang pengapian. Nah, dapat kita lihat untuk kunci kontaknya itu menggunakan saklar lampu ya. Nah, di sini kita coba dulu sebelum melakukan pengecekan ya. Kita coba mesinnya untuk dihidupkan, apakah bisa hidup atau tidak. Nah, di sini ternyata untuk dihidupkan juga susah ya. Kita coba untuk cari on yang lain, barangkali salah kontak ya. Ternyata masih saja tetap nggak mau menyala kendaraannya. Nah, di sini kita cek dulu untuk pengapiannya itu masih ada atau tidak ya. Kalau misalkan kita cek dari sini, kita lihat dulu ya, kita kasih jarak antara kabel koil sama mesin. Nah, itu kita kasih jarak sekitar 5 mili ya, ataupun 1 sentian lah. Nah, di sini untuk pengapiannya itu tidak ada dari koilnya. Ya, untuk tahapan yang pertama itu adalah melakukan pengecekan di bagian yang sebelum koil, yaitu dari CDI. Ya, jadi dari kabel yang ada di koil ya, kabel yang ada di koil itu kita cabut dulu ya, yang dari CDI kita cabut, kita sambungkan dengan menggunakan kabel ini ya, kabel ya bebas lah, mau kabel apa ya, intinya kabel. Terus kita sambungkan saja dari kabel yang didapatkan dari CDI menuju ke koil, kita sambung, terus kita coba gesekan dengan cara mengengkol ya. Kita engkol terus kabelnya itu digesekkan ke bagian bodi mesin. Kalau misalkan terdapat percikan seperti yang ada di dalam video, maka itu menandakan pada sistem pengapian yang didapatkan dari CDI maupun pulser itu masih dalam kondisi yang bagus ya. Jadi untuk kendaraan ini itu permasalahannya itu didapatkan dari sini, dari komponen koilnya itu yang sudah rusak ya. Nah, kita coba cari untuk koil dari bengkel ya. Kita gunakan koil dari bengkel terlebih dahulu sebelum memvonis untuk orangnya itu beli koil baru. Jadi orangnya itu tidak akan kena prank ya. Biarkan bengkel yang kena prank kalau misalkan kita salah penanganan. Tapi kalau orangnya itu kena prank, kasihan ya. Udah beli-beli barang, nanti malahan barangnya itu nggak terpakai, ternyata bukan itunya. Nah, jadi untuk mensiasati ataupun menjaga agar konsumen itu tidak lari dari bengkel, kita gunakan komponen dari bengkel dulu ya untuk melakukan pengecekan. Jadi kita pengecekannya itu lebih maksimal, bukan hanya asal-asalan kayaknya ya. Ini harus bisa kalian ngeceknya itu sempurna, jangan sampai salah penggantian komponen. Nanti orangnya udah dibelikan malah ternyata bukan masalahnya itu ya, malah nanti jadi orang itu jengkel, gimana katanya komponen ini yang rusak ya. Jadi kalau misalkan kalian mau melakukan penggantian, kita gunakan dari bengkel terlebih dahulu, entah itu koil bekas ataupun baru ya. Nah, di sini saya punya koil bekas, tinggal kita sambungkan saja ya. Kita sambungkan saja yang didapatkan kabel dari CDI. Nah, di sini kita sambungkan, terus cari kabel lagi ya buat nyambung ke massa. Nah, ini nanti kabel yang massa itu dipasangkan saja dengan yang namanya baut yang ada di bodi ya, ataupun di mesin. Oke, kita cari-cari kabel. Biasa yang saya gunakan itu adalah kabel capit. Nah, di sini kita cari kabel capitnya itu ternyata susah ya, nggak tahu saya itu naruhnya itu di mana. Saya juga bingung ini, nyari-nyari kabel capitnya itu kemana. Aduh, bengkelnya berantakan banget ya seperti ini ya. Ini mohon maaf karena memang belum sempat untuk melakukan pembersihan ya. Tapi dulu itu sudah sempat dibersihkan ya, bengkelnya udah dibersihkan, kotor lagi kayak gini, berantakan lagi ya, namanya juga bengkel ya. Itu sedikit cerita saja ya. Nah, di sini kita gunakan kabel yang biasa saja lah. Kita gunakan kabel yang belum dikelupas. Nah, kita gunakan kabel yang belum dikelupas, terus kita kelupas saja nanti ya. Karena kita cari kabel capitnya itu susah ataupun nggak ketemu ya. Ini kita gunakan kabel biasa. Nah, kita kelupas saja dengan tang kayak gini nih ya, gampang kan. Nah, kita gunakan saja kayak gini, tarik tes, tugel, nah patah, nah potong ya. Udah terpotong, tinggal kita sambungkan saja dengan negatif koil. Nah, negatif koil itu ada di bodi yang buat di baut ya. Nah, untuk yang satunya
itu kita pasangkan saja ke bagian negatif yang ada di rangka ataupun di mesin. Kalau di baut rangkanya itu susah dilepas ya, kita sambungkan saja dulu ke rangka mesin ya, rangka mesin ke bodi mesin ya. Kita gunakan kunci T8. Nah, kita gunakan kunci T8 seperti ini ya. Kita cari yang agak dekat dengan bagian koil ya, biar kabelnya itu enggak terlalu kepanjangan. Nah, ternyata ketika mau saya gunakan kunci T8 ya, itu di bagian bawah bautnya itu ada kotoran ya. Itu mengakibatkan dari bagian ini itu susah untuk masuk ya. Jadi kita kerok dulu. Nah, setelah itu kita lepaskan saja, kendorkan, dan kita pasangkan saja kabelnya menuju ke bagian ini ya. Nah, tinggal kita pasangkan saja kencangkan untuk kabel masanya yang menuju ke bagian koil. Nah, nanti kita tes apakah pengapiannya itu ada atau tidak. Ini kabel yang ujung menuju ke bagian koil, ini kita perpanjang lagi ya pengelupasannya agar lebih kencang maksimal. Nah, di sini kita kencangkan untuk ini ya. Biasanya saya memakai itu ya, kabel yang sudah dibuatkan japit buaya, jadi untuk perakitannya itu jauh lebih mudah. Oke, kita cek pengapiannya. Oke, untuk pengapiannya itu sudah ada ya. Ini agak getar-getar untuk kameranya karena memang tidak ada yang memegangkan kamera. Jadi saya pegang di bagian kepala ataupun ditempatkan di kepala ya, biar lebih mudah untuk membuat video ini untuk tutorial kalian agar bisa membenahi motor sendiri dengan baik. Kita cek untuk kendaraan bisa hidup atau tidak ya. Ternyata masih tidak mau hidup. Nah, di sini kata orangnya itu motor sudah 10 hari itu nganggur ya, motor sudah 10 hari itu nganggur. Ini berarti kondisi bahan bakarnya itu pasti sudah bau ya, ataupun bahan bakar itu tidak akan mudah terbakar di dalam ruang pembakaran. Nah, kita lakukan proses pembuangan bensin ya ataupun bahan bakarnya, agar bahan bakar yang lama yang ada di dalam karburator itu hilang ya, digantikan dengan bahan bakar yang baru dari tangki agar kendaraan itu bisa langsung hidup. Oke, kita coba lagi, kita engkol-engkol dan kita cek ya, kita cek dulu agar bahan bakarnya itu mudah naik. Nah, setelah dilakukan pengetesan ternyata masih belum menyala ya. Kita cek lagi untuk businya, kita lepas dulu businya, apakah aliran listrik yang didapatkan dari koil ini itu mengalir menuju ke bagian busi ya. Kita cek dulu ya, untuk pengapiannya itu ada enggak. Oke, untuk pengapiannya itu ada ya, dapat kita lihat. Nah, untuk pengapiannya itu ada dari busi. Nah, di sini berarti sudah jelas untuk busi itu masih bagus ya. Jadi itu tadi kendalanya kunci kontaknya itu belum di on kan, karena model kunci kontaknya itu pakai saklar lampu ya, jadi bikin bingung mana on mana off nya. Nah, karena ini kondisinya itu sudah terlihat ya, kita cek lagi untuk di koil yang lama ya, bawaan motornya ini, apakah pengapiannya itu ada atau tidak. Nah, kita cek, ternyata pengapiannya tetap hilang ya, berarti memang ini kondisi koilnya itu memang sudah tidak bagus ataupun sudah mati. Oke, kita pasangkan lagi dari koil bawaan bengkel. Ini kita cek ya, pengapiannya itu ada tidak, kita cek lagi ya. Dapat kita lihat untuk pengapiannya itu masih bagus ya, untuk businya juga masih bagus. Kita pasangkan saja. Nah, untuk pemasangan busi usahakan pakai tangan dulu ya, jangan langsung memakai kunci, karena kebanyakan orang kalau misalkan langsung pakai kunci untuk pemasangan busi itu biasanya miring masangnya. Kalau sudah miring terus dipaksa itu nanti malah bikin drat businya itu dol ya, ataupun rusak. Nah, oke, setelah dilakukan pengecekan busi, kita nyalakan, ternyata kendaraan itu sudah bisa hidup kembali ya. Nah, kita matikan,
ternyata bisa mati, dan kita nyalakan kembali, kita on kan ya, nyalakan. Oke ya, ini sudah normal, udah bisa hidup kembali. Seperti benar ya, ini kendalanya itu dari bagian koil yang sudah mati. Nah, kita cek lagi untuk koil yang lama ya. Ini kan kendaraan udah bisa hidup ya. Kita pakai lagi dengan koil yang lama. Nah, kita pasangkan lagi kabel dari koil lama ke bagian CDI ya, terus tinggal kita pindahkan cop busi yang dari koil lama. Kita coba nyalakan apakah bisa hidup. Nah, ternyata tetap nggak bisa hidup, berarti permasalahannya itu memang dari koilnya itu yang sudah mati ya. Karena kata orangnya dulu itu sudah pernah dilakukan servis ya, udah pernah servis, tapi nyatanya kayak gitu lagi ya, kadang ada pengapiannya, kadang tidak ada. Nah, ternyata memang dulunya itu koilnya itu sudah lemah, tapi belum diketahui. Nah, setelah sudah diketahui, alangkah baiknya kita lakukan penggantian koil yang baru ya. Nah, untuk koil yang ini yang bawaan bengkel itu hanya sekedar untuk mencoba saja ya. Jadi nanti kita belikan saja untuk koil yang baru yang sesuai dengan tipenya. Jadi koil ini kan panjang ya, koil super itu panjang kabelnya ya. Dapat kita lihat koilnya seperti itu ya.